Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya dimintai ini sama penonton, banyak yang bahas tentang ini loh, arogansi kekuasaan di dalam ini melawan atau menghadapi demonstran di berbagai kota. Wah, udah banyak yang bahas. Tapi saya suruh bahas. Ya, saya ini kan bukan akademisi ya. Saya tukang donat. Khawatirnya kalau saya ngomong, sekarang saya tukang kebun nih, malah keliru-keliru ya. Tapi saya ngelihat ini ya. Meskipun saya tukang donat, saya melihat ini loh. Al Jazeera, terus apa itu, CNN, yang luar negeri maksudnya. ABC, pokoknya kan kita itu sekarang apa istilah negara tanpa batas ya. Jadi kita tahu tuh, wah, sekarang ini ya Pak Presidennya kan sipil ya, Pak Jokowi, tapi polisinya bengis-bengis ya. Bengis itu apa sih? Kejem. Ceceran darah di mana-mana ya. Ada api terbakar, ada api apa? Ya ada yang terbakar gitulah. Ceceran darah di mana-mana. Ini yang kita khawatirkan nih, ya, pemerintah melawan rakyatnya sendiri. Itu kalau dalam hukum sejarah yang saya baca ya, itu mesti pemerintahnya yang kalah. Di berbagai negara, kasus-kasus di masa lalu ya, termasuk Indonesia itu, Pak Harto lah. Ya kalau nanti rakyat marah gitu ya, ngepung istana gitu, atau ngepung markas besar Polri di Trunojoyo, bisa apa? Lah kalau rakyat marah gimana? Rakyat kan lebih banyak, Pak. Gak, ya jangan gitulah ya sama rakyat tuh. Aduh, gatel, banyak nyamuk rek. Ini pakai nyuruh-nyuruh saya ngomong soal arogansi kekuasaan, jadi saya dikurbutin nyamuk itu di sini dulu. Gatel, masih jam 6 soalnya. Saya kan mau ke kebun nih, udah siap ya. Jadi apa namanya? Jadi gimana ya? Analisanya udah banyak, tapi aneh ya. Kan yang poinnya itu yang bikin keruh itu kan sebenarnya undang-undang Omnibus Law ya. Jadi kan kata Pak Jimli Asidik itu, ini suasana negara ini sudah keruh gara-gara COVID itu ya. Perdebatan tentang anggaran lah yang itulah perpu yang nanti yang penggunaan yang pengambil kebijakan untuk menangani COVID di masa COVID itu, termasuk pemulihan keuangan atau ekonomi, itu nggak bisa dipidana. Itu kan udah keruh tuh, banyak suara-suara yang artinya DPR itu terus dikemanain gitu loh sebagai lembaga yang mengawasi ya, termasuk anggaran, semua diborong eksekutif kan. Terus sekarang diperkeruh dengan undang-undang Omnibus Law yang sejak awal itu sudah ditolak sebenarnya itu. Sudah ditolak oleh akademisi secara intelektual, itu berbahaya. Nah sekarang kejadian toh, setelah diundang-undangkan ya, rancangan undang-undang itu disahkan itu, dan sekarang pokoknya sudah menjadi kenyataan, darah tercecer di mana-mana dan kebengisan polisi tampak di mana-mana sampai dunia internasional. Lah kan sebenarnya kita itu sebagai bangsa Indonesia lah malu mestinya ya. Nangani unjuk rasa yang katanya dijamin di Undang-Undang Dasar itu, kebebasan berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, itu kan apa namanya, dijamin undang-undang ya, tapi faktanya nggak dijamin. Terus saya lihat miris tuh kemarin, saya lihat Syah Ganda Nainggolan tuh konferensi pers, Pak Brigjen siapa itu, Alwi ya, itu konferensi pers itu di belakangnya yang pakai pakaian oranye itu Syah Ganda Nainggolan tuh. Pokoknya yang 8 orang berapa orang yang ditangkap itu ya? 8 ya. Katanya Solo juga ada yang ditangkap. Banyak morek. Jadi di belakangnya itu ada penjahat-penjahat itu yang pakai pakaian, dianggap penjahat itu. Syah Ganda Nainggolan dokter itu ya, dia pernah di penjara juga dulu zaman Pak Harto, tapi kan kasusnya politik ya. Jumhur ya, mereka justru menimbulkan rasa simpati ya terhadap rakyat yang marah itu.
aktivis-aktivis kami itu ditangkap, itu dipajang di depan konferensi persnya kayak gembong narkoba yang ditangkap itu kan juga begitu tuh, dipajang, ya kan, atau kasus kriminal apa. Kalau kata Habibie, nyamuk rek. Kata Habibie, penjara itu bukan apa, penjara ada tempat orang yang berbuat kriminal ya. Penjara itu kata Habibie, B.J. Habibie, presiden kita, bukan tempat orang yang berbeda pendapat ya. Penjara tempat orang yang berbuat kriminal, kejahatan. Jadi ini mundur ya demokrasi kita di bawah pemerintahan presiden yang sipil itu dibanding Pak SBY yang jenderal ya. Pak SBY di demo itu nggak ada yang ditangkap tuh ya, nggak ada polisi yang gebukin rakyatnya pakai popor, pakai tembakan gas air mata zaman SBY 10 tahun loh. Padahal dia militer loh, tapi bisa ramah terhadap rakyatnya ya. Sipil bisa itu. Habibie bisa di demo setiap hari, nggak ditangkepin tuh yang demo tuh, ya kan? Nggak dilawan dengan kekerasan senjata. Sekarang kok presiden sipil ya, maksudnya Pak Jokowi maksud saya, itu kok aparatnya bengis ya? Apa bengis itu maksudnya? Kasar. Ya udah sejak kemarin, sejak Pilpres itu sampai mati 8 itu, demonstrasi yang bulan Mei 2019 itu loh, itu kan sampai mati 8 nggak ada yang tanggung jawab itu. Terus sampai saya lihat sendiri videonya, sampai gas air mata itu masuk masjid di Al-Ma'uriyah yang di mana itu, Tanah Abang itu. Nggak tahu itu gimana ya, saya juga nggak tahu solusinya. Solusinya sih kayaknya pemerintahan harus berganti kali ya, karena sudah terlanjur marah rakyat ini, nggak bisa lagi diberikan pencerahan-pencerahan atau konferensi pers ya. Biar Pak Mahfud ngomong apa kayak gitu ya, atau ngabalin juru bicara ngomong apa, sudah terlanjur antipati tuh, darah sudah tercecer, gimana? Hah? Masalahnya undang-undangnya itu apa? Itu yang jadi masalah, undang-undang Omnibus Law itu loh. Itu yang asal usulnya kan di situ tuh, yang merugikan banyak orang menurut orang-orang yang demo itu loh ya, menurut tokoh-tokoh yang memahami substansinya ya. Saya nggak ngerti juga. Ada anak, wah saya lihat, saya dapat kiriman dari beberapa video dari berbagai teman saya di Eropa ya di Eropa, nggak saya sebut negaranya ya, ke WA saya sampai ngecek ya, ada 3 apa 4 gitu. Ini kejadian di mana? Dia bilang ini video dari grup WA yang bisa dipercaya, salah satunya ngomong begitu tuh. Wah, ngeri. Jadi mungkin belum ada di YouTube ya, tapi lihat liputan koran, apa bukan koran, video luar negeri. Wah, polisi kita, polisi NKRI ini ya beringas ya dalam menangani unjuk rasa ya. Masih ada yang keliru ini dalam perjalanan bangsa kita yang 75 tahun ini ya. Dan saya berharap sih ya secara pribadi cepat damai ya, caranya ya cepat melakukan inilah. Kalau dalam teater tuh Pak Presiden melakukan blocking. Blocking tuh kalau di panggung itu dari berdiri di sini melakukan blocking tuh ke sana, jadi pindah posisi. Dan tempatnya dipakai untuk pemain yang lain. Dia melakukan blocking. Kalau perlu ya sudah, turun panggung sekalian. Saya suruh bahas masalah yang sangat serius ya, udah gitu aja. Pokoknya ya ini situasi kita berbahaya ya, sangat berbahaya. Saya serius sekarang ini, nggak mau ketawa-ketawa, nggak mau cengenges. Kayaknya ini akan seperti bola salju ya. Kemarahan itu akan terus, dan percayalah sebagaimana ucapan Gus Dur, kalau rakyat marah ya kan, rakyat bisa menggulung istana. Kalau rakyat tidak percaya,
maka kekuasaan di mana-mana di dalam sejarah. Kalau rakyat tidak percaya kepada pemerintahnya dan meluapkan amarahnya di jalan-jalan, maka tidak ada satu pemerintahan dalam sejarah yang bisa bertahan. Kita lihat kasus di berbagai negara, baik di Filipina yang terdekat, di Irak, di Iran, di negara-negara Timur Tengah, dan di tempat-tempat lain di negara Eropa. Rakyat ketika kehilangan kepercayaan kepada pemerintahnya karena diperlakukan dengan cara yang hina dan semua aspirasi ditutup, maka tinggal menghitung hari. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabron Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Itu karung itu isinya kotoran kambing. Kotoran kambing. Yang demokrasi kita penuh dengan kotoran yang dibuat oleh perlakuan dari aparat dan pemerintah sendiri yang tidak menghargai dan tidak memuliakan rakyatnya sendiri.